Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah subuh rahimahumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hingga pagi hari ini kita bersama-sama masih diperkenankan hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat ikut bersama-sama berjamaah salat subuh, dan seperti biasa Sabtu pagi kita adakan pengajian, dan kita punya dua kesempatan. Satu kesempatan bersama Ustazuna Kiai Haji Sazili Marwah dengan pelajaran tauhid dan fikih. Ya. Sementara di dua Sabtu berikutnya saya sendiri membacakan hadis-hadis baginda Nabi yang dikutip dari kitab Mukhtarul Ahadits. Mudah-mudahan kesempatan ini dapat kita ambil sebaik mungkin. Ya. Dan mari seperti biasanya sebelum saya melanjutkan kaji ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu hadirin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama kita mendoakan para orang tua kita yang masih hidup. Kita doakan semoga tetap diberikan kesehatan dan ketabahan, kesabaran dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah dalam iman dan Islam. Dan manakala orang tua kita sudah meninggal, maka kita juga memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan, dan juga Allah menerima segala amal baiknya, sehingga pada akhirnya Allah menempatkan beliau-beliau semua di surganya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita juga berdoa kepada Allah memohon, mungkin di antara kita semua dalam kehidupan ini tidak lepas dari ujian dan kesulitan apapun bentuknya yang Allah ujikan kepada kita. Semoga semuanya menjadi satu ujian yang dapat diterima dengan sabar dan tabah. Dan semoga juga Allah meringankan segala beban penderitaan yang menimpa kita semua. Mungkin ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan dari sakitnya. Mungkin ada yang sedang kesulitan ekonomi, Allah mudahkan, berikan jalan keluarnya. Mungkin ada yang terlilit hutang sehingga susah mengembalikan, Allah berikan jalan keluar sehingga dapat dengan segera dan cepat melunasinya. Keluh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, tentunya kita
sebagai manusia biasa yang tidak luput dari keinginan. Kita punya harapan dan keinginan yang sampai hari ini masih hanya sekedar angan-angan, belum tercapai, belum terlaksana. Ya Allah, berikan jalan keluar untuk dapat memilikinya, untuk mendapatkannya. Mungkin yang ingin mencari kerja kesulitan, Allah berikan jalan keluar sehingga mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang sedang sekolah, adik-adik kita, anak-anak kita, Allah berikan kemudahan sehingga berhasil meraih prestasi terbaik dan bermanfaat. Para suami, adik, saudara, sanak keluarga yang bekerja, Allah berikan kemudahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah sampai ke huruf shin. Huruf shin, sya. Sudah separuh ini. Di halaman 534, hadis yang ke-691. Dan ini tetap kita siarkan langsung melalui akun Facebook pribadi saya. Mudah-mudahan bisa diakses oleh sahabat-sahabat di Facebook ya. Karena kita ingin menggunakan medsos ini juga sebagai sarana dakwah. Alhamdulillah sudah ada yang hadir. Selamat menyaksikan, mengikuti kaji ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Syabun sakhiyun hasanul khuluqi habbu ila Allah min syaikhin bakhilin abidin sayyil khuluqi. Pemuda yang dermawan lagi berakhlak baik lebih dicintai Allah daripada seorang tua ahli ibadah yang kikir lagi buruk akhlak. Pemuda itu siapa? Pemuda itu kalau dalam batasan organisasi OKP, organisasi kepemudaan itu 45 ke bawah masih anggap pemuda. 45 17 ya, 45 tahun ke bawah. Saya perasaan pemuda kemarin. Rupanya saya 50 sudah. Belum dapat pemuda lagi. Jadi siapa yang usianya di bawah 45 sampai ke 17 itu pemuda. Nah, yang seperti ini kata hadis ini, pemuda yang dermawan, galak nolong, rajin, sedekah itu nah. Ya. Hasanul khuluqi dan akhlaknya baik. Akhlak baik itu gimana? Ya tentu sopan santunnya dijaga, tutur katanya dijaga, pergaulannya terjaga, tidak neko-neko. Lebih dicintai ahabbu ilallah min syaikhin bakhil. Lebih dicintai oleh Allah daripada wong tua yang ahli ibadah tapi kikir. Sayyil khuluq, buruk akhlak loh. Wong tua ibadahnya rajin tapi pelit. Lah buruk pula perangainya, akhlaknya. Lah masih bagus yang pemuda gitu. Masih lebih bagus yang pemuda. Astagfirullah.
Ya tapi benar juga ya. Kalau sudah tua masih tidak galak ibadah itu juga kelewatan. Sekali lagi, kalau saya nyebut tua itu kan di atas 45, ya termasuk saya juga. Tua ini. Belum bangko tapi. Ada orang tua tapi berjiwa muda. Tetap usianya boleh lanjut. Tapi semangatnya. Jangan ditanya bro, anak-anak muda kan? Ya. Hari gini anak muda ngangkat meja pagi aja nggak kuat. Saya pagi-pagi subuh suruh ngangkat meja nggak kuat. Anak muda, gimana ini? Bapak-bapak yang sepuh turun, punya kekuatan, masya Allah. Ya. Jadi bersyukurlah wahai anak-anak muda yang rajin ibadah, anak-anak muda yang dermawan, suka menolong, suka membantu, rajin sedekah. Ya. Di sini tidak disebutkan abidun, tidak. Tidak disebutkan pemuda yang rajin ibadah. Tidak. Justru perbandingannya dengan orang tua yang rajin ibadah. Ya kan? Masya Allah, beruntung Anda selaku anak muda yang rajin ibadahnya. Karena ternyata melebihi kebaikannya dibanding orang tua yang rajin ibadah, tetapi bakhil. Bakhil itu apa? Medit, kikir, korek, kata orang Sunda. Ada orang kikir itu begini bang. Orang kikir terhadap orang lain itu lumrah. Lumrah ya. Kikir. Tidak galak menjual uang. Itu sudah biasa kita dengar. Ada orang kikir dengan diri dewek. Kikir. Gimana kikir dengan diri dewek? Kelemahan bang. Banyak. Bentor banyak. Pecahan kaki. Jangan bayar. Pak olahraga lain kalau olahraga itu kan. Negara. Naik bentor baik untuk kita dewe untuk lemah. Dia masih nawarnya. Setengah mati. Mama nana di lemak ke udah mang bentor. Betawar lagi cemekean katanya kan. Masya Allah. Itu namanya untuk kita lagi saro. Mama untuk uang gitu kan. Ya Allah. Duit banyak. Sawah ladang luas. Tapi tidak menikmati. Sayanglah lagi untuk anu kan. Disimpan, buruk busuk ujungnya. Masya Allah. Ya. Nah mudah-mudahan kita tidak demikian. Anak-anak muda kita doakan menjadi anak-anak muda yang sakhiyun, hasanul khuluq, anak muda yang dermawan dan baik akhlak, sehingga Allah mencintainya. Dan kita sebagai orang-orang tua juga diberikan kekuatan oleh Allah menjadi abidun, orang ahli ibadah, dan juga akhlaknya tetap baik, sehingga kita menjadi orang yang baik pula. Nah, itu hadis pertama ya. Berikutnya, syahiduz zur la tazulu qadamahu hatta yujiballahu lahun nar. Syahiduz zur apa? Saksi dusta, saksi palsu. Kedua telapak kakinya beranjak. Sebelum kedua telapak kakinya beranjak, Allah telah memastikan neraka baginya. Begini maksudnya Pak. Orang yang bersaksi tapi dusta, bohong. Kebetulan punya teman bermasalah dengan hukum misalnya. Bermasalah dengan hukum. Apa korupsi misalnya. Lah, saya kedapatan kecipratan gitu saja kan. Dapat rekening saya diisi oleh dia. Ini kalau nggak saya bela, kena juga saya gitu kan. Terpaksa lah menyelamatkan supaya dia tidak menjadi tersangka. Saya bersaksi bahwa dia tidak korupsi bos. Bahwa dia tidak korupsi, dia tidak maling. Saya saksinya, buktinya saya misalnya kan. Saya menyaksikan betul itu dilaksanakan begini. Padahal bohong. Nah, kebohongan saya ini sebagai saksi yang bohong ini, sebelum aku beranjak benar, sebelum beranjak ke tempatnya bersaksi, Allah sudah tetapkan duduknya nanti di neraka jahanam. Wah, Allah Akbar. Ya, hati-hati jangan galak bohong.
Jangan galak bersekongkol diajak bohong galak. Makanya saksi itu berat. Saksi itu bersaksilah dengan sesungguhnya. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Dan Anda disumpah. Ya, pakai Al-Quran di atas ini. Wallahi, demi Allah. Tallahi, billahi, sampai 3 huruf qasam itu dalam ilmu nahwu. Ya. 3 huruf qasam itu bersumpah atas nama Allah. Apa maksudnya? Saya akan menyatakan yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Kemudian bohong. Makan sumpah juga. Ya. Nah, ketika sudah dia berencana untuk menjadi pendukung kejahatan dengan bersaksi palsu, maka sebelum tegak ke tempat persaksian sudah disiapkan tempat duduknya di neraka jahanam. Allah Akbar. Ngeri Pak ya. Padahal kita nih Pak, saya duduk di sini mau keluar, belum tahu duduk di mana, belum tahu tempatnya, ya kan? Baru nak pergi. Lah ini Tuhan lah nyatet di neraka kamu. Lah di booking. Masya Allah. Bagi seorang pendusta, saksi palsu. Ya. Bahasa lain ada yaminul ghamus. Ya. Atau ya kalau di sini syahiduz zur. Ya. Orang yang bersaksi bersepakat dalam dusta. Allah Akbar. Di sini dijelaskan la tazulu qadamahu. Sebelum kedua telapak kakinya beranjak dari tempatnya. Nah, itu udah disiapin. Tempat kembalinya kemana? Ke neraka. Hati-hati Pak. Kalaupun itu anak kita, saudara kita, dulur kita, ya kalau salah ya katakan salah. Ya, enggak usah coba-coba. Kesian aku nih, aku bohong baik. Udah. Ya. Bohong itu ada tertentu saja yang boleh itu kan. Ya, kalau bohong dalam bahaya yang mengancam seseorang, misalnya ya, ada orang dikejar-kejar, dia kolektor, dikejar-kejar musuh lah ya, lewat ke depan kita, ngabuk, tolong pak, ngabuk, ada orang mau pisau nak jauh. Nah ini lain ceritanya, kita selamatkan dia dulu nyawanya kan, karena kita belum tahu dulu masalahnya. Masuk ke dalam, diam, jangan sampai ngomong, jangan batuk, ketahuan. Selang 5 menit kemudian datang lagi ngos-ngosan, ngabuk. Kita pindah, itu diajarkan itu. Kita pindah dulu dari tempat yang tadi. Pak, ada orang lari di sini. Siapa? Ada orang lari dari sini tadi. Pakai baju merah. Selama aku duduk sini, gitu kan? Tak ketik ke sini. Salah tak tahu. Tadi ke sini, tak tahu aku. Aku duduk sini, tak ketik ke sini, gitu kan? Pergilah dia. Selamat ini. Ini bohong menyelamatkan jiwa. Boleh. Tapi tidak selesai sampai di situ. Cekel budak ini ngaku kau dikejar itu. Jangan-jangan kau yang salah. Nah gitu kan. Cekel budaknya dulu. Selesaikan dulu. Itu. Kita niatnya bukan melindungi dia dari kemungkinan jahatnya, tetapi kita melindungi orang ini dari bahaya. Karena sudah kelihatan orang bawa parah. Kira-kira begitu. Boleh bohong. Bohong dengan istri boleh Pak. Yang mana? Bikin sop. Begitu cip sekali. Wow, masinnya gitu kan. Masinnya ini. Coba enggak lemak masakan adik Kak? Oh, top deh gitu kan. Allah mama, ini nambah lagi katanya kan, muntah aja. Enak ini. Kamu belajar di mana masak? Bisa seenak begini gitu kan. Oh, berbunga-bunga Pak. Senang itu. Bagi dulu gitu, makan bareng. Baru nyawa deh. Oh,
Rupanya tadi tuh bohong tuh nyeneng ke apa itu ya. Tapi jangan sering-sering Pak, tidak berubah-berubah masakannya masih terus. Dan artinya kita menghibur, menyenangkan, enggak apa-apa. Ya. Dengan orang tua untuk menenangkan hatinya enggak apa-apa berbohong untuk hal tertentu saja, ya. Baik, saya lanjut. Syarrul majalis al-aswaq wa turuq wa khairul majalis al-masajidu fa in lam tajlis bil masjidi falzam baitaka. Apa ini? Seburuk-buruk majlis tempat berkumpul al-aswaq adalah pasar. Wah, kata Rasul. Seburuk-buruk tempat berkumpul pasar. Wa turuq dan jalan. Ya. Jalan-jalan. Jadi orang kongko-kongko di pinggir jalan itu tidak bagus itu. Ya. Di pasar kumpul-kumpul main gap, remi, apalagi main judi. Tidak bagus itu. Jadi Pak, kalau aku ke pasar tidak bagus. Bukan itu maksudnya. Kalau kita ke pasar kan tidak belanja. Adu tujuan. Dan ibu nak ke pasar. Tidak masalah juga. Kata Pak Ustaz tadi katanya buruk. Bukan itu yang dimaksud. Kalau sekarang pasar sudah berubah jadi mall. Ah, kan? Duduk-duduk di mall, kongko-kongko orangnya. Kalau rapat boleh, rapat lain cerita. Ya. Arisan, enggak tahu ya. Jadi pasar itu kalau kata Rasulullah termasuk kategori tempat yang buruk untuk berdiam, yang tidak ada kepentingan. Ya, kalau nyari nafkah lain masalah. Ya, sedang cari nafkah itu. Kan beda Pak orang yang bekerja dengan orang yang tidak kata kerja luntang-lantung di pasar itu kan. Suka banyak orang tidak beres. Waturuk dan perjalanan di jalan-jalan. Nah, itu maksudnya kalau malam-malam itu kan apa gawe gitu kan di jalan. Kayaknya sebentar lagi Pak puasa. Bapak balik dari masjid ke depan Pak lewatnya Pak. Yang ajen itu ke depan keliling. Banyak Pak orang di pinggir jalan itu. Apa gawe? Nongkrong. Sampai ngeluarin salon, ngeluarin tip. Ya kan? Hiburan. Ya Allah, di pinggir-pinggir jalan itu. Itu sebaiknya tidak usah, Pak. Ya. Kadang-kadang para penceramah cemburu, Pak. Dari rumah ke masjid ceramah, di masjidnya sepi, di jalan sepanjang jalan ramai orangnya. Mana? Di mana? Nak ceramah di mana katanya? Di masjid sepi yang ramai di jalan. Kayaknya tidak ada kebetulan ceramah di jalan. Insya Allah. Selamat bergabung ya, banyak nih yang masuk. Wa khairul majalis al-masajid, dan sebaik-baik tempat berkumpul adalah masjid. Masjid-masjid. Nah ini ya. Di masjid ini duduknya saja dapat pahala. Diniatkan i'tikaf. Tapi jangan ngobrol yang tidak keruan. Ya. Kumpul di masjid ngomongin bola terus. Wah Inggris kemarin. Inggris seperti bukan Inggris, Australia. Bola di masjid. Tidak usah yang itu yang dicerita. Ya. Diskusi fikih tidak apa-apa. Diskusi ilmu tauhid tidak apa-apa. Terus maaf-maafnya ya. Ini kalau sudah azan, Ibu, kalau sudah azan kita masuk ke masjid, tidak usah senyum-senyum. Kalau sudah azan masuk masjid, sudah duduk saja. Ada orang ngomong diam ke baik, ya, tidak usah diladeni. Ngajak ngomong, kok ini ngajak ngomong terus, jadi ngobrol aja ujungnya. Diam kan. Kita langsung zikir saja, baca sholawat ke apa. Itu kan, menunggu koman. Ibu tahu nggak, bapak-bapak? Salah satu tempat mustajabud doa itu adalah antara adzan dan iqamah.
Dengar tak yang di belakang? Memang serba salah ya. Ditutup, sembunyi ngomong dak kejingoan. Dibuka, terjenguk galo, yang ribut tambah banyak. Ya. Jadi kalau sudah adzan, di mana baik ini? Kalau sudah adzan dan kita masuk ke dalam masjid, konsentrasilah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustajabud doa. Ingat itu, tempat ijabahnya doa. Kalau ngobrol segala macam, waduh sayang banget itu nanti. Tambah lagi ngomong yang tidak bagus. Jadi doa buat kita. Sampai komat, tetap dalam berdoa. Begitu komat kita baru sholat. Oh, itu. Ya. Itulah makanya di daerah-daerah lain, kenapa setelah azan ada sholawatan, puji-pujian. Salah satunya mengajak supaya bisa konsentrasi semuanya membaca sholawat, berdoa. Ya. Ada juga berpikir daripada ngomong, ribut, ngobrol, baca sholawat lebih enak. Ya kan? Di Palembang kurang umum, di Jawa biasa. Ya. Sudah azan, duduk, orang pada sholat sunat, kita nunggu imam belum datang-datang kan? Apa lupa imam nih gitu kan? Tidur gitu kan? Kita nunggu, baca sholawat. Ya. Atau zikir, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Kan sejuk daripada ngobrol. Ya, dan itu ucapan subhanallah tasbih itu akan memberatkan timbangan kita kelak di yaumil akhir, fi yaumil mizan. Ini malah ngobrol. Jadi sudah bagus kita dapat tempat di masjid, kita duduk rame-rame di masjid. Sudah bagus ini tempat kita duduk i'tikaf, tapi jangan dinodai dengan obrolan-obrolan yang tidak penting. Makanya ada hadis ya yang mengatakan kalau saudara duduk di masjid ngomongin urusan dunia, nah itu katanya ibadahnya tidak terima selama 40 tahun. Kan ngeri. Ya, ada keterangan itu. Tapi itu juga masih multi tafsir ya. Yang pasti kita berbicara yang manfaat. Fa'ilam tajlis fil masjidi faljam baitaka. Dan kalau kamu tidak bisa duduk i'tikaf di masjid, lebih baik mantap baik di rumah. Jadi memang menjaga, ya, menjaga hal-hal yang tidak penting. Ini hadis ini cocok untuk PPKM. Ya, hadis cocok untuk PPKM. Ngapa? Di pasar tempat yang kurang bagus lagi Covid, enggak usah duduk-duduk seperlunya gitu kan. Itu. Ke masjid baik, di masjid duduk zikir. Enggak baca di masjid, dah di rumah baik. Isoman gitu kan. Masyaallah. Cuman kemarin PPKM justru yang ramai yang di pasar, Bang. Masjidnya enggak ada. Masyaallah. Syiarul mu'minina 'ala sirat yaumil qiyamah. Rabbi sallim sallim. Nah ini ya. Apa kata Rasul? Pertanda mukmin di atas sirat kelak di hari kiamat adalah ucapan mereka, wahai Rabbku selamatkanlah diriku, selamatkanlah diriku. Nah orang-orang yang beriman nanti ketika berjalan di jembatan Siratul Mustaqim ya gitu ya, di sirat menuju surga, menuju sebagian ke neraka, tanda orang yang
beriman itu ketika dia sedang meniti sirat itu, dia akan mengatakan, ya Tuhanku selamatkan aku, selamatkan aku. Salim, salim ya Rabb, salim, salim. Ya. Karena apa? Imannya masih ada, membekas. Jadi masih menyebut nama Tuhan. Ghairul mu'min, ghairul muslim, tidak seperti itu. Tidak mengatakan itu. Dijelaskan dalam surah Maryam, wa in minkum illal awariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun daripada kalian melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Jadi seluruhnya akan melewati itu. Tapi bagi orang beriman, dia akan berlindung kepada Allah. Ya Rabb, salim, salim, salim. Begitu. Syiarul mu'minina yawma yub'atsuna min kuburihim la ilaha illallah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Lambang orang-orang mukmin pada hari mereka dibangkitkan di kuburnya masing-masing adalah kalimat la ilaha illallah falyatawakkalul mu'minun. Tidak Tuhan selain Allah dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Jadi orang-orang mukmin nanti ketika dibangkitkan, ya, ciri-cirinya itu mereka mengucapkan tahlil la ilaha illallah. Ada yang mengatakan di keningnya itu ada tulisan la ilaha illallah. Ada yang menerangkan begitu, ya. Tapi kalau hadis ini mereka akan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tetaplah beriman kepada Allah, supaya nanti kita begitu dikumpulkan di yaumul ba'ts, di hari kebangkitan, kita bisa bergabung semua dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan keselamatan dan pertolongan dari siksa api neraka. Terakhir, syafaati yaumil qiyamah haqqun, faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaatku di hari kiamat merupakan perkara yang hak atau benar. Barang siapa yang tidak mempercayainya berarti ia bukan ahlinya atau tidak akan mendapatkan syafaat. Bapak Ibu, percaya dah dengan syafaat Rasulullah? Percaya tidak? Saya tanya lagi, percaya tidak? Alhamdulillah. Kata hadis ini dijelaskan, ya, bahwa syafaat Rasulullah itu hakun, benar adanya. Kalau orang tidak percaya dengan syafaat baginda Nabi, maka baginya tidak termasuk ahli syafaat dan dia tidak akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, salah satu untuk agar kita mendapat syafaat baginda Nabi, ikuti ajaran baginda Nabi, jangan nyimpang. Baca sholawat sebanyak-banyaknya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian barangkali mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf kalau ada kata kalimat yang kurang pas, yang hadir atau yang mendengarkan dari jarak jauh. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dalam iman dan Islam sampai akhir hayat kita, sampai mati kita kelak juga dapat berkumpul bahagia, jauh lebih bahagia dari ini di surganya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلابة الدين وقهر الرجال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا أدخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Demikian Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan pertolongan kepada kita. Dan saya akhiri tentunya dengan ucapan billah dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhiri bersama dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari diakhiri sarapan bersama.